Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang maha besar dan terpuji. Sehingga hari ini pun kita mau menjadi orang-orang yang berlaku, bersikap, bertutur, terpuji. Mari bersama-sama kita awali dengan pujian Kidung Jemaat 397. Kidung Jemaat 397, terpuji Engkau Allah maha besar. Kidung Jemaat 397. Terpuji Engkau Allah maha besar, karena Yesuslah bangkit dan hidup kekal. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Terpuji Engkau yang memberi juru selamat manusia terang ilahi. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, amin. Jiwa kami Kau jadikan segar abadi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa hal yang terpuji bisa kami lakukan kalau kami bersandar kepada Engkau yang maha terpuji. Tuhan, sebelum kami menjalani hari ini, kami mau bersama-sama tunduk kepada firman-Mu. Mampukan agar kami mengerti terlebih memahami. Kami serahkan pembacaan firman Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bersama-sama kita buka dari 2 Tawari 18 ayat 23 sampai 34. 2 Tawari 18 ayat 23 sampai 34. Dengarkanlah sabda Tuhan. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kenaana, ditamparnyalah pipi Mika serta berkata, "Bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripada aku untuk berbicara kepadamu?" Tapi Mika menjawab, "Sesungguhnya engkau akan melihatnya pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri." Berkatalah Raja Israel, "Tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas anak raja. Dan katakanlah, beginilah titah raja. Masukkan orang ini dalam penjara dan beri dia makan roti dan minum air serba sedikit, sampai aku pulang dengan selamat." Tetapi jawab Mika, "Jika benar engkau pulang dengan selamat, tentulah Tuhan tidak berfirman dengan perantaranku." Lalu disambungnya, "Dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian." Sudah itu majulah Raja Israel dengan Yosafat, Raja Yehuda ke Ramot Gilead. Raja Israel berkata kepada Yosafat, "Aku akan menyamar dan masuk pertempuran, tetapi engkau pakailah pakaian kebesaranmu." Lalu menyamarlah Raja Israel, kemudian mereka masuk ke pertempuran. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian, "Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja." Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Yosafat, mereka berkata, "Itu Raja Israel." Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tetapi Yosafat berteriak dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Segera sesudah para panglima pasukan tentara kereta itu melihat bahwa dia bukanlah Raja Israel, maka undurlah mereka daripadanya. Tetapi seseorang menarik panahnya dan menembak dengan sembarangan saja dan mengenai Raja Israel di antara sambungan baju zirahnya. Kemudian ia berkata kepada pengemudi kereta, "Putar, bawa aku keluar dari pertempuran, sebab aku sudah luka." Tetapi pertempuran itu bertambah seru pada hari itu, dan Raja Israel tetap berdiri di dalam kereta berhadapan dengan orang Aram itu sampai petang. Ia mati ketika matahari terbenam. Bapak Ibu, sekarang lagi banyak pembahasan tentang susahnya nyari kerjaan. Orang yang udah sarjana aja setengah mati S1 ya. Bahkan ada orang S2 pun juga susah cari pekerjaan. Apalagi yang mungkin lulusan SMA, SMK, atau tidak bersekolah. Sehingga mencari pekerjaan itu rupanya bukan hanya butuh keseriusan dan kesungguhan, tapi betul-betul butuh penyertaan Tuhan. Nah, mencari, kalau bicara soal mencari, dalam hidup ini juga kita mencari. Bukan cuma pekerjaan, mencari kehendak Tuhan. Apakah kita ini sudah ikut rencana Tuhan apa belum ya? Kita kan dikasih kehendak bebas sama Tuhan. Tapi kehendak bebas ini selalu bisa membuat kita untuk mendekat, tapi juga bisa menjauh dari Tuhan. Karena kita bebas. Bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Sehingga ketika kita mau mengikuti kehendak Tuhan dan ingin mentaatinya, apakah itu hanya
ketika kita mau, atau jangan-jangan hidup benar juga itu tergantung dari anugerah Tuhan. Nah, Bapak Saudara, bagaimana sikap Yosafat dan Ahab menanggapi kehendak Tuhan yang disampaikan Mika? Ternyata suara kenabian yang disampaikan Mika tidak mempengaruhi niat keduanya untuk memerangi Ramut Gilead. Mereka tetap maju. Ahab lupa bahwa sesungguhnya dia bukan sedang berhadapan dengan manusia. Mika ini adalah Allah yang dihadirkan melalui mulut dan bibir perkataannya Nabi Mika. Raja di atas segala raja dan Allah yang Maha Kuasa itu tahu kalau dia menyampaikan itu melalui Mika, dan sang nabi ditolak. Dipikir Ahab, penglihatan disampaikan Mika nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan perkataan 400 nabi sebelumnya memberikan restu atas. Tapi apa yang terjadi akibatnya? Dengan kondisi yang sangat tragis, keduanya harus membuktikan bahwa perkataan Tuhan benar lewat Mika. Nah, Ahab mati, Yosafat nyaris mati bila tidak ditolong Tuhan. Tapi ini jadi pelajaran yang sangat pahit dan nyata, bahwa teguran Tuhan itu kalau tidak didengar, dan teguran Tuhan itu pasti kecil banget, nggak kedengaran. Dari 400 lawan satu nabi, yang 400 bilang oke, yang satu bilang enggak. Tapi Tuhan pakai yang satu. Nah, sungguh ironis Ahab yang mau mendengar perkataan Tuhan yang disampaikan 400 nabi, tapi binasa mengabaikan pesan Tuhan disampaikan satu nabi. Kisah pencarian kehendak Tuhan ini kiranya menjadi peringatan keras bagi kita, Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup menyenangkan hati Tuhan dan ikut kehendak Tuhan, maka kita harus cari dengan seksama. Kalau mau mencari kehendak Tuhan, mau nggak mau harus taati dengan setia, mau nggak mau harus dekat dengan firman dan berdoa. Nggak bisa cuman doa sekedar, baca firman sekedar. Mencari kehendak Tuhan, mencari itu kan berarti kan dengan sungguh-sungguh dan serius ya. Dan berarti juga mau menyelaraskan hidup kita sama Tuhan. Apakah kita sudah menyelaraskan hidup kita sama Tuhan? Atau kita masih sibuk menghakimi orang lain? Kita masih sibuk, oh ini orang lain salah, saya yang benar. Atau maukah kita mau sama-sama belajar dan kita mau kembali ke jalannya Tuhan? Yakinilah bahwa Tuhan punya rancangan terbaik dalam hidup kita bila kita percaya dan bergantung penuh padanya. Biarkan Dia memimpin, bukan diri kita sendiri, tapi biar Tuhan. Jangan andalkan ego, tapi andalkan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini kami belajar bahwa kami mau menjadi orang yang lebih baik daripada Raja Ahab. Kami mau hidup mengikuti kehendak Tuhan walaupun suara Tuhan itu kecil banget. Walaupun suara Tuhan itu kayaknya susah banget. Walaupun kami maunya sih ikuti kata ego kami, kemauan kami sendiri. Mampukan kami Tuhan dan ampuni kami kalau kami belum mengikuti kehendak Tuhan. Kami serahkan, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.